Yang Asani ya? Asani. Masya Allah. Biasanya ada undangan. Yang siapa? Mereka bilang Abdul Sani atau Sani dua. Dari sini dari kita. Lagi sih memantau aja, tapi nggak perlu ini sih, mantau-mantau doang. Baik Bapak Ibu, izin karena waktu juga merangkak siang. Biasanya kan kita nunggu dari tuan rumah yang memulainya, tapi tadi dari Pak Kiai menyerahkan ke FKUB. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Tung Tien, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terutama yang kami hormati Bapak Ki Haji Dr. Andes Haji Basrihar, Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran pengurus MUI Kalimantan Barat, dan yang hadir di sekretariat ataupun di kantor MUI dari pihak pengurus MUI yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Ki Haji biar nyanyi gitu ya. Ibrahim MA selaku Ketua FKUB Kalimantan Barat beserta seluruh jajaran pengurus FKUB, karena banyak nyebutkan satu persatu nanti sampai zuhur pula. Kata Bu Dawi, sebentar lagi beliau juga akan kembali ke kampus katanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir di kunjungan silaturahim kerukunan untuk Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat. Izin Pak Kiai, ini merupakan kunjungan FKUB yang kedua. Yang pertama sudah kita laksanakan kemarin di Majelis Agama Hindu ataupun di kediaman ataupun di rumah ibadahnya Ketua PHDI Bapak Putu Bandem, dan ini di MUI, dan insya Allah yang akan datang akan juga ke majelis-majelis agama di beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Yang kedua, selawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, khususnya umat Muslim, yakni Muhammad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita khususnya bagi umat Muslim berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, untuk menyingkat waktu, nanti akan ada sekapur sirih seulas pinang. Yang pertama langsung mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Karena kita yang disilahkan, maka nanti kita menyampaikan tujuan kita, apa yang akan disampaikan, nanti baru diterima oleh Pak Ketua MUI. Ya, nggak apa-apa kan, sedikit ya, dibalik-balik. Nah, biasanya kemarin langsung Pak Putu yang menghandle-nya, tapi karena ini yang menghandle FKUB, ya kita sampaikan, nanti Prof akan menyampaikan kepada kita semuanya maksud dan tujuan dari kedatangan silaturahim kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA, Ketua FKUB Kalbar, untuk menyampaikan sekapur sirih seuras pinang pada kesempatan pagi hari ini. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan.
salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga pada kita semuanya, terutama nikmat sehat Pak Kiai. Kita bisa menjalani seluruh aktivitas dan pengabdian hidup kita. Hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini. Pertama, nuansa Idul Fitri, nuansa Ramadan, saya ingin ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk khususnya pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Pak Kiai, Pak Basuki dan semuanya. Kegiatan kunjungan ini adalah bagian dari program yang sudah kami rencanakan lama Pak Kiai sesungguhnya, untuk satu wujud dari fungsi dan tugas FKUB untuk membangun dialog komunikasi antar agama. Itu kunjungan-kunjungan seperti ini menjadi sangat penting dalam pikiran kami. Bagaimana kunjungan seperti ini harus intens kita lakukan, dan alhamdulillah di periode tahun ketiga saya di FKUB bersama dengan Bapak Ibu Pengurus FKUB, program ini baru terrealisasi tahun ini Pak Kiai. Nah, kemudian berikutnya, walaupun tadi Pak Nur tidak mengenalkan satu persatu, karena ini kunjungan silaturahim, saya kira saya harus kenalkan satu persatu Pak Kiai. Walaupun sebagian besar ini juga FKUB dan MUI misalnya. Orang FKUB juga pengurus MUI misalnya. Jadi MUI adalah rumah besar kita, terutama untuk pengurus FKUB yang dari agama Islam. Nah, saya Pak Kiai, pertama terima kasih dengan amanah MUI. Saya didorong untuk mengurus FKUB, dan di FKUB diamanahi oleh kawan-kawan sebagai ketua Pak Kiai di 3 tahun yang lalu, dan ini sebuah tanggung jawab mulia yang harus saya emban, harus saya lakukan sampai hari ini. Kemudian bersama kami hari ini dari 21 pengurus FKUB, alhamdulillah ada beberapa yang hadir, saya akan sebutkan sekilas Pak Kiai. Untuk Wakil Ketua FKUB Pak Makarius Sintong dari Katolik. Kemudian kalau sekretaris orang yang sama dengan MUI, di MUI juga aktif Pak Nur Sahid sekretaris. Wakil sekretaris Pak Pandita Rolling Kurniadi dari Ketua Walubi Kalimantan Barat. Kemudian anggota FKUB saya dijajarkan dari sana Pak Pendeta Dr. Sukardi dari PGI ya, PGIW. Kemudian sebelahnya Ibu Clara Dawi dari Katolik, oke. Kemudian kalau ini orang MUI juga, Ibu Nurul Wahida, apalagi sebelahnya Ibu Sangada, apalagi yang ujung sana Pak Didi Darmadi FKUB MUI, NU gitu, 3 lagi. Sengaja jauh loh. Udah habis dah. Pak Dr. Samsul Hidayat juga sama MUI FKUB. Sebelahnya Pak Dr. Usman Bulgani FKUB, dan Kiai Dr. Miskari Ahmad juga MUI. Nah, ini yang berkenan hadir Pak Kiai. Permohonan maaf dari pengurus-pengurus yang lain yang kebetulan ada kesibukan yang lain tidak bisa hadir bersama hari ini. Tapi tidak mengurangi rasa semangat silaturahim antar umat beragama. Nah, kemudian saya perlu sampaikan Pak Kiai bahwa kita di FKUB memandang penting upaya-upaya silaturahim seperti ini, kunjungan silaturahim seperti ini, untuk memastikan bahwa komunikasi antar umat beragama itu harus terbangun dengan baik dari semua level umat gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita tidak ada persoalan di tingkat pimpinan agama, sudah sangat baik, tidak ada persoalan, tapi di tingkat yang lebih rendah, di tingkat masyarakat grassroots kita, itu masih tidak ada persoalan antar agama. Mungkin persoalannya salah satunya adalah karena nuansa komunikasi yang tidak terbangun, situasi komunikasi antar agama yang kurang terbangun, sehingga begitu ketemu dengan orang yang berbeda agama itu terasanya aneh, tabu, merasa tidak nyaman karena suasananya tidak terbangun. Nah, karena itu
kami di FKUB berpikiran bahwa aspek-aspek ini perlu kita bangun bersama di umat masing-masing, di kita di umat Islam misalnya, suasana antar komunikasi antar agama mesti kita bangun di semua level, semua tingkatan masyarakat kita, bahwa berteman dengan orang beda agama itu tidak ada masalah. Bersahabat, bertetangga dengan orang beda agama bukan sesuatu yang tabu dan tidak boleh. Dan ini yang harus kita biasakan, harus kita bangun di semua level masyarakat kita, sehingga tidak ada lagi yang nanti karena bertetangga dengan orang beda agama lalulah tak bisa tenang hidupnya, tak bisa tidur segala macam. Nah, itu yang perlu kita bangun bersama Pak Kiai, dan hari ini FKUB datang ke MUI untuk mengajak kita bersama untuk terus berkomitmen dengan kerukunan itu. Dan kami percaya bahwa dukungan MUI hari ini sampai dengan hari ini luar biasa untuk upaya-upaya membangun kerukunan di Kalimantan Barat, sehingga kita bisa menyebutkan ya sebagai sebuah prestasi bersama kita adalah kita mampu mengawal situasi masyarakat agama yang terus aman dan rukun di Kalimantan Barat, termasuk di periode tahun panas 2024 yang lalu, mulai dari pileg, pilpres sampai pilkada ya, kita bisa melangsungkan pesta demokrasi itu dengan aman damai, tidak ada hal-hal yang terlalu berarti yang bisa merusak kerukunan antar beragama. Nah, itu ini yang penting sebagai salah satu misi kami datang dan melakukan kunjungan ini, untuk kita terus memperkuat kerjasama, koordinasi, konsolidasi dalam merawat kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat. Kemudian berikutnya Pak Kiai, kami juga di FKUB berupaya untuk membangun literasi kerukunan di semua level masyarakat agama kita. Kalau di level pimpinan baik sepuh sampai ke pimpinan pemuda dan seterusnya, kita sudah terus lakukan dialog, lakukan seminar, lakukan berbagai workshop untuk literasi kerukunan, termasuk memberikan beberapa wacana literasi kerukunan yang kami bangun 2 tahun terakhir ini. Ada buku yang kami tulis untuk literasi kerukunan terakhir 2024, kerukunan perspektif agama-agama. Ini bagian dari upaya yang kami terus lakukan Pak Kiai. Itu kemudian kami juga perkuat dengan media, literasi kerukunan di media website, terutama media massa, media sosial dan website kita. Kami juga menyiapkan kolom-kolom khusus untuk kita saling berbagi tentang nilai-nilai kemaslahatan, nilai-nilai kerukunan antar agama. Tinggal mengisi di kolom itu, semua agama kita berikan porsi yang sama di media untuk mempromosikan nilai-nilai kerukunan itu. Nah, ini yang kami inginkan dengan kunjungan seperti ini, untuk kami mengajak bersama MUI, bagian dari rumah besar kita semua, terutama pengurus FKUB yang Muslim, karena diutus dari MUI, mengajak kita bersama untuk menyemarakkan, menguatkan literasi kerukunan itu di semua aplikasi, semua ranah media yang kita bisa gunakan. Nah, itu sekali lagi kami membuka dan mengajak untuk kita semua memperkuat literasi kerukunan. Dan syukur alhamdulillah tim media kita siap Pak Kiai dalam menampung itu, yang juga sesungguhnya sama dengan tim media MUI. Ya. Kita satu tim itu, tim MUI, tim FKUB itu sama sebenarnya. Nah, tinggal manajemen pengelolaan media secara umum, termasuk program-program pengelolaan media, mungkin itu saja yang berbeda. Kami di FKUB menyiapkan semua itu untuk promosi kerukunan kita yang lebih baik. Saya kira secara umum seperti itu Pak Kiai tujuan kedatangan kami. Kalau saya sebagai ketua, Pak Nur dan teman-teman yang dari unsur Muslim di FKUB, sesungguhnya ke MUI ini adalah kembali ke rumah sendiri. Ya, mudah-mudahan MUI masih bisa menerima sebagai anggota rumah besar gitu ya. Kembali ke rumah sendiri, dan tentu ini sesuatu yang dirindukan, sesuatu yang membanggakan buat kita semua. Dan secara umum saya kira FKUB lahir dari majelis agama, maka kita berkunjung ke majelis agama adalah kita kembali ke rahim
kita masing-masing, ke rumah besar kita masing-masing, dan karena itu adalah sesuatu yang sangat pantas, sangat layak untuk kita terus bersama dalam merawat kerukunan, membina umat dan merawat kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Pak Kiai. Lebih lanjut nanti mungkin polanya seperti kemarin, ada diskusi-diskusi, ada tanya jawab yang bisa dilakukan mungkin terkait dengan nilai-nilai kerukunan, harmonisasi dalam Islam, nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman pengurus dari agama yang berbeda. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf. Wallahumma fi'nakum mutarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof, Ibu Dawi, Pak Makarius, Pak Dr. Sukardi. Kalau apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi itu, kalau kami ke sini itu balik kampung, balik rumah orang gitu kan. Nah, jadi jangan heran kalau misalkan kita datang tadi kok kayaknya besaka dan sebagainya, karena memang ya sebelumnya ini orang tua kita sama-sama dan kita sama-sama juga di MUI. Jadi tidak jadi masalah dan kendala. Artinya kalau misalkan kayak kita kok kayak bukan tamu gitu kan, ya memang karena balik ke rumah seorang gitu kan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Prof. Nanti setelah ini adalah seulas pinang yang akan disampaikan oleh Ketua MUI, dan sebelum beliau nanti juga mengakhiri dengan salam, nanti izin Pak Kiai mungkin ada hal-hal lain seperti yang disampaikan oleh Pak Prof. Nanti ada hal-hal yang mungkin dipertanyakan oleh kawan-kawan kita yang lain. Ya, selamat datang Pak Wakil Bendahara kita ini, ya, Pak Putu Dupa Banten Kepakisan, ya, yang sudah hadir bersama kita. Nanti juga kawan-kawan kita dari Konghucu, Pak Sutadi, tadi ada WA kita. Setelah beliau sidang nanti akan langsung ada menyusul kita. Begitupun dengan Pak Paulus Ajong yang hari ini beliau bersama-sama dengan kawan-kawan dari Bimas Kristen menyelesaikan ada isu-isu tentang saksi-saksi Yehova yang sedang dibicarakan hangat-hangatnya di Kalimantan Barat dan di daerah yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, dan nanti juga izin Pak Ketua MUI, nanti setelah ini juga kami akan serahkan cindera mata untuk Pak Ketua dan kawan-kawan yang ada di sini, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Kepada beliau untuk menyampaikan seulas pinang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Yang pertama saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri kami lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Profesor Dr. Ibrahim MA, yang saya hormati seluruh anggota FKUB Kalimantan Barat, pertama Bapak Insinyur Putu Bandem, jadi pengurus FKUB yang terlama, dan saya pernah bersama-sama beliau Pak Putu Bandem. Bahkan kita punya pengalaman sendiri waktu ada belum FKUB waktu itu ada undangan di Samarinda, kita pulang ke Balikpapan, ternyata pesawat kita udah terlambat, hingga kita pakai naik bis dari Balikpapan ke Banjarmasin. Nah, dari Banjarmasin kita naik pesawat ke Pangkalan Bun, ganti lagi pesawat di Pangkalan Bun. Memang dari Pangkalan Bun ke Pontianak itu kapal yang das. Sehingga memang lucu pada waktu itu, karena Pak Paulus ya, Katolik tuh. Itu pasti kan posturnya besar gitu. Jadi kalau dia di belakang, tidak boleh, harus dia mendampingi pilot itu. Duduknya. Pertama-tama saya menyampaikan ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kehadiran
bapak-bapak dan ibu-ibu di Sekretariat Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Barat. Sejatinya inilah Sekretariat Majelis Ulama. Meskipun MUI-nya levelnya provinsi, tetapi tempat sekretariatnya hanya seperti ini. Dulu kita punya sekretariat, bahkan bangunan yang berlantai tingkat 2. Cuma pada waktu renovasi Masjid Mujahidin, gedung kita dibongkar dan kita ditempatkan di sini. Ini pun kita disewa, kita sewa. Nah, kita sewa kepada yayasan untuk biaya segala macam di sekretariat ini. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah kita dapat bermuajahah, kita bisa pertemuan pada hari ini dengan maksud dan tujuan seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua FKUB tadi. Memang sejatinya seperti itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena ada semboyan yang mengatakan bahwa damai dan rukun itu indah. Kita ke masyarakat Kalimantan Barat, pengalaman tahun-tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita berkali-kali menghadapi kerusuhan, baik itu kerusuhan antar etnis, tapi ujung-ujungnya kepada antar agama. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan semua pihak, alhamdulillah kerukunan kita di Kalimantan Barat semakin kita rasakan, semakin kondusif. Beberapa pilkada yang kita lewati, alhamdulillah Kalimantan Barat selalu aman. Kita pernah pilkada Kalimantan Barat termasuk rawan. Ada 3 provinsi yang rawan, tetapi alhamdulillah karena semangat kita untuk merawat kebersamaan itu, kerukunan, keharmonisan itu, malah kita termasuk daerah yang teraman dalam pelaksanaan pilkada. Inilah tentunya yang perlu kita rawat, yang perlu kita selalu sinergikan untuk selalu membangun itu. Karena kita umat Islam sesungguhnya kan sudah ada patokan, beda Al-Quran, naskah-naskah perjanjian, naskah perdamaian itu ada. Allah sudah mengatakan, ya yonasina khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi memang kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan bahkan kita beragama juga berbeda-beda. Bagi kita orang Islam diberikan ya akramakum indallahi yang paling mulia, yang paling bertakwa. Tentu masing-masing agama juga punya definisi seperti apa takwa. Inilah tentunya yang harus kita bangun dalam merawat kebersamaan dan kerukunan dan keharmonisan ini. Jadi tidak harus Islam secara keseluruhan. Dalam Piagam Madinah itu kan jelas Rasulullah menyusun satu konsep piagam dan itu mengakomodir seluruh apa yang diinginkan oleh agama-agama yang lain. Dan alhamdulillah setelah konsep itu ditawarkan, semua diterima. Saya kira inilah yang harusnya kita harus kita jaga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku Ketua Majelis Ulama mengapresiasi apa yang dilakukan oleh FKUB untuk selalu membangun kerukunan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika kita rusuh, ketika kita tidak rukun, benar-benar terasa oleh kita. Saya sangat merasakan tahun 97 dan tahun 99 ya, pada waktu itu. Iya, kebetulan pada waktu itu terjadi kerusuhan dan saya merasakan bagaimana pahitnya akibat kerusuhan itu karena saya pernah menjabat kepala bidang haji, asrama haji ditempati pengungsi karena beberapa tahun kemudian kan ditempatkan di situ sehingga kita memberangkatkan atau operasional pemberangkatan pemulangan jamaah haji ya kita lakukan dengan berpindah-pindah. Tetapi alhamdulillah ini semua menjadi pengalaman pahit buat kita. Kita tentu berharap untuk tidak terulang lagi.
tidak terulangnya itu ya tentu kerjasama antara kita semua. Dan kita ingin sejatinya bahwa kerukunan kita bukan kerukunan yang semu, bukan hanya pada tingkat-tingkat elitnya, tingkat pimpinannya, sampai kepada akar rumputnya seperti itu. Inilah akan menjadi tanggung jawab kita dari majelis-majelis agama. Saya kira memang apa yang dilakukan untuk melakukan kunjungan pertemuan dengan seluruh majelis ulama ini suatu langkah yang sangat baik, yang sangat strategis. Karena sejatinya untuk membina umat ya majelis agama masing-masing itulah. Karena insya Allah ketika masing-masing pemeluk agama memegang teguh ajaran agama dengan baik, maka tidak ada satu agama pun yang menghendaki adanya pertikaian, adanya perselisihan. Nah ini yang barangkali. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada FKUB, meskipun dalam perjalanan lebih-lebih pada awal perjalanan FKUB periodenya Pak Profesor Ibrahim memang ada sedikit kerikil-kerikil, tetapi semua itu memberikan pengalaman untuk kita. Nah, saya juga mengalami bagaimana pada waktu itu, tapi alhamdulillah semua dapat kita lalui, dapat kita sehingga semua kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan misi utama bagaimana Kalimantan Barat selalu kondusif, selalu rukun, selalu damai. Ini yang kita harapkan. Karena hanya dengan itulah kita bisa membangun. Karena betapa pahitnya pengalaman-pengalaman yang lalu itu. Kalimantan Barat ini terhitung 17 kali ya, Pak Putu. 17 kali kerusuhan-kerusuhan. Dan yang paling pahit itu pada tahun 97 dan 99 itu memang semulanya ya masalah etnis, masalah pribadi, masalah perilaku, tapi larinya udah ke sana karena semua memanfaatkan momen seperti itu untuk kepentingan masing-masing. Nah ini yang harus selalu kita bangun sinergitas di antara kita semua. Saya kira saya tidak perlu terlalu banyak, apalagi saya semula saya memang ingin Syekum mendampingi di sini, tetapi kenapa Syekum sedang sibuk untuk acara persiapan mantu pada hari Sabtu akan datang, udahlah saya bilang tidak apa-apa, karena insya Allah FKUB juga banyak orang Islam. Jadi yang mendampingi saya di sini ya semuanya, semua yang hadir ini adalah Pak Dr. Usman Gani, beliau ada Dewan Pertimbangan. Ada Pak Samsul, Ketua, ada Pak Didik, ada Askari, semuanya. Bu Nurul, terus ada ya apalagi ini. Jadi sehingga saya kira kita pertemuan pada hari ini tidak hanya antar FKUB dengan MUI, tetapi kita sesama kita. Jadi mari kita bangun dialog sedemikian rupa sehingga jangan ada hal-hal yang bisa membawa kita untuk tidak rukun antara satu dengan yang lain. Sekali itu yang saya sampaikan dan mohon maaf ada kata penerimaan kami ya kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita sehingga kita Kalimantan Barat tetap kondusif, tetap damai, tetap rukun, tetap harmonis. Itulah modal utama kita dalam membangun bangsa dan negara kita, terutama Kalimantan Barat. Saya cukup sekian. Untuk mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat. Dari MUI untuk Komisi Kerukunan, saya mewakili kawan-kawan dari Komisi Kerukunan untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya tadi itu kata Pak Prof dari FKUB juga dari MUI. Jadi semua sudah lengkap gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dalam forum ini, sekali lagi menyampaikan pesan dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat bahwa kita akan ada gerakan penanaman 1 juta pohon matoa ya di Provinsi Kalimantan Barat dan di seluruh Indonesia. Gongnya nanti endingnya pada tanggal 22 tersebut dari seluruh
provinsi dan Indonesia itu akan menanam pohon bersama-sama, tidak terkecuali kita dari FKUB, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, MUI dan sebagainya, untuk sama-sama menanam pohon. Kalau bisa sih matoa kalau ada, kalau tidak bisa yang penting bisa hasilnya nanti itu dinikmati itu Pak Resi gitu kan. Nah nanti juga akan kalau bisa diviralkan karena ini untuk Indonesia, langsung di bawah komando Pak Menteri Agama juga ya. Nah, untuk bibitnya nanti surat tersebut untuk sama-sama kita mencari masing-masing. Kalau tidak ya kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan untuk kehutanan untuk mendapatkan bibit-bibit tersebut. Mungkin sudah disediakan oleh beliau atas instruksi dari masing-masing stakeholder yang ada. Nah ini kami sampaikan kembali, walaupun tadi sudah langsung ngatur kepada Pak Kiai, Ketua MUI kita, untuk bisa juga nanti disampaikan kepada teman-teman kita yang lain setelah mungkin ada surat resmi dari Kementerian Agama yang akan menyampaikan, ataupun dari kami di Bina Lembaga dan Kerukunan Umat Beragama sedang memproses surat tersebut, nanti bisa kami kirimkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri nanti dengan doa secara masing-masing, mungkin ada hal lain yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu kaitannya dengan kunjungan kita pada kesempatan hari ini, atau kaitannya dengan masalah yang lain, mumpung kita sudah ada di rumah besar kita, yaitu di Majelis Ulama Indonesia. Silakan Bapak dan Ibu. Yang ya. Sampaikan sahabat lama kan? Sahabat lama. Tapi kan dari kita untuk kita. Ya. Inilah kalau namanya yang dituakan juga begitu. Kadang kedudukan, tapi Gara-gara rambut putih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kalau bilang Om Swastiastu untuk diri sendiri. oh gitu ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, saya didolat untuk ini. Karena pendeta yang mendolat, saya tidak mau nolak. Jadi hubungan kami dengan Kiai ini sudah cukup sangat lama. Dari ya kadang-kadang mesra sekali. Kadang-kadang berdebat juga. Terutama mungkin Bapak masih ingat waktu menjabat Kabag TU. Ya. Kan ada penerimaan guru-guru tuh. Nah, ya, kami kan memanggil dari Bali, putra-putra daerah Kalbar yang kami kuliahkan di Bali kami panggil. Kan telat datangnya. Telat. Jadi kami daftar, beliau ketua panitia nih. Tak diterima. Oh berdebat kami. Ini kan jatah kami 5 gitu kan. Ini nggak boleh di akhirnya agak keras lagi tuh. Tapi keras damai gitu. Waktu itu kakak pilihnya Pak Malik. Oh dengan ketua panitia mentok. Kabag TU mentok. Saya langsung telepon Dirjen. Oh berjuang. Akhirnya saya kata Pak Malik, nah di situ angin segar Pak. Jadi beliau dipanggil lah sama Pak Kakanwil. Pak Kabag TU, ini adalah jatah Hindu, tidak boleh diambil. Harus dikasihkan sama Pak Putu. Kalau telat, soal telat gampang, karena memang jaraknya jauh. Pak Bram jawab, oh sudah SK Pak, yang nanda tangan SK saya. Pak Kanwil, saya segar, saya diam aja Bu. Karena udah saya di backup Pak Kanwil gitu. Nah, akhirnya berubah lah. Usul punya usul, akhirnya diterima. Kan gitu. Bersyukur kepada Tuhan. Kemudian Kakan Depag Sambas dulu kan? Sambas. Ya. Pak almarhum. Kecil-kecil, yang kecil-kecil. Yang jadi Kakanwil juga. Japar Bida. Pak Japar Bide. Beliau kan membujang di Singkawang. Saya titipkan anak-anak itu. Oh, boleh nanti aku karaokean sama orang-orangmu. Karena kebetulan yang kami usulkan Dayak semua itu. Guru agama kami di Kalbar ini orang Bali hanya berapa orang ya? Yang lainnya semua Dayak. Itu Pak Makarius ya. So, kami menghormati. Oleh karena itu akhirnya terangkat guru agama.
ini pengalaman pahit yang sama beliau. Tadi yang juga pahit tuh waktu dari Samarinda. Samarinda. Tapi hubungan kami tetap harmonis. Nah, itulah hal-hal yang kami rasakan. Kemudian ketua MUI almarhum itu banyak juga pengalaman dengan saya. Karena beliau badannya kan besar. Yai Mukti. Iya, yang dari Demak. Masih dalam almarhum. Almarhum. Jadi naik tangga di Medan itu, di kantor gubernur. Beliau pengap-pengap. Saya kan lebih kecil badan, tapi sempoyongan saya tangkap beliau. Syukur saya senang bela diri, itu kan bisa. Saya pegang. Akhirnya kalau rapat begini itu, yang harus ngantar beliau pulang ke Jeruji itu saya. Padahal rumah saya di Sungai Raya. Aku harus diantar oleh Pandita ini Hindu. Oh, saya lah antar beliau. Padahal umur saya lebih tua kan ya? Iya. Lebih tua. Tapi penampilan aku lebih muda kayak gitu. Kenapa? Karena jiwa saya lebih muda. Jiwa. Oleh karena itu kita sudah sepakat. Kemarin pertemuan di kami. Iya, tapi lebih dingin lah di sini. Kalau di sana lebih panas. Ini karena terbuka. Nah, kemudian harmonisan itu adalah sangat penting. Kedamaian itu. Cuma apa yang dikatakan Profesor betul di bawah ini. Bagaimana kita membatasi gejolak yang di bawah. Kalau di tingkat pimpinan majelis, saya rasa sudah tidak ada masalah. Tapi tingkat bawah. Ya kita rasakan tahun 97 sampai tahun 2000 bahkan. Ya kita bukan militer kok piketnya di Kodam itu. Mengidentifikasi Pak. Bayangkan. Kami tiap malam tuh di waktu itu masih Korem. Kita ngawas. Ada nggak umat ini yang terlibat? Ada nggak? Ya, ada. Kita kan payah sekalbar ngamat itu. Nah, pengalaman yang pahit-pahit begitu, mulai dari kita yang di Samalantan itu, kejadian. Ini saya kebetulan terus-terusan sih bertemu dengan tokoh Muslim, tokoh Katolik, tokoh Kristen, tokoh Buddha dari Herman Ngantung, gitu. Nah, itu adalah kita selalu bareng-bareng. Nah, cuma kan program Pemda sekarang kan tidak ada memberangkatkan para tokoh agama. Dulu tiap tahun nih, tiap tahun diberangkatkan tokoh agama. Kalau FKUB nggak bisa diberangkatkan karena berkoordinasi dengan Biro Kesbangpol. Sedangkan ini programnya Biro Kesra. Nah, jadi tapi tetap orang FKUB, cuma cara mengambilnya itu adalah tokoh-tokoh 6 agama. Tapi yang berangkat juga ya orang-orang FKUB. Nah itu. Kemudian saya garis bawahi bahwa kerukunan itu mudah diperlukan. Saya kebetulan Pak sudah 50 tahun di Kalbar ini. Sehingga perkembangan dari Tanjung Pura jalannya satu senggol-senggolan biasa. Gitu. Karena saya hidup di sini di Kalimantan Barat. Dan saya dapat istri pun di Kalbar. Jadi anak saya Nusantara itu. Saya orang Indonesia keturunan Bali, istri saya adalah orang Indonesia keturunan Solo. Ketemu lahirnya di Pontianak, Tembunia semua di Pontianak. Jadi anak Nusantara. Jadi kami juga Hindunya Hindu Nusantara Pak. Ya, sama dengan NU kami. Kalau NU kan Islam Nusantara. Jadi bukan ajarannya ya, bukan, hanya budaya. Ya karena ini ya. Nah, kemudian satu hal yang saya ingin tahu Pak, hanya sebagai pembanding saja. MUI itu punya AAU atau tidak? Karena majelis. AAU. Keputusan administrasi negara itu. AAU. Ya, hukum negara. Yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Nah, itu saja ya. Kami ingin mensandingkan saja karena di sana kadang-kadang kan ada penyegalan tuh. Pertanyaan saya hanya satu soal keharmonisan. Mari kita galang bersama, kita bersatu bersama sehingga yang perlu digarap adalah di lapisan bawah. Itu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih disampaikan kepada sesepuh kita di FKUB. Ada yang lain mungkin akan menyampaikan? Ya, Pak Wakil, ya silakan Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hadir Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Yang pertama-tama terima kasih Pak Kiai telah menerima kunjungan kami. Yang di luar mau ini cuma berlima ya. Berlima dan Pak Putu, semuanya orang dalam. Tapi hari ini kita berbicara FKUB. Ya. Kita dari terima dan baik Pak Kiai. Mungkin pertemuan silaturahmi ini ya tidak hanya melalui perantara wakil di FKUB ya. Mungkin dari MUI sebagai organisasi yang besar ya, mengelola umat yang paling besar bisa menjadi ke depan dalam rangka apa istilahnya, pertemuan langsung dengan majelis-majelis agamanya, bisa dan Uskup dan Walubi dan Matakin langsung gitu ya, selain dari kita FKUB gitu. Dan ini harus kalau bisa memang sampai ke tingkat kabupaten kota, kecamatan gitu, karena kita ini kadang akur di atas, di bawah tidak akur. Itu yang terjadi, persoalan yang beberapa kali disebutkan itu. Nah, mungkin harus ada semacam apa kita mengubah cara sosialisasi sampai ke bawah itu, dengan demikian kan bisa mengurangi bahkan meniadakanlah kerusuhan-kerusuhan. Terus terang yang 97 Pak Kiai, saya udah anggota DPR provinsi. Saya ngantar susunan calon DPR dulu kan melalui Kadisospol. Kadisospol waktu itu Pak Sumitro. Ya, Pak Mitro. Kebetulan setelah pasca damai di Bengkayang, di Samalantan ya. Nah, tapi pihak teman-teman yang di kota ini, kawan-kawan Pak Miskari ini mungkin merasa belum puas, mulai mengganggu kos-kos, bahkan ada pembakaran truknya Pak Mecer ya. Dan kasus-kasus itu saya laporkan, tolong Pak kalau bisa adakan pertemuan antara tokoh kita. Kita tokoh undang tokoh-tokoh dari pihak Madura, pemudanya, tokoh agamanya, demikian juga orang Dayaknya. Tapi jawabannya apa? Makanya dulu hampir setinju dia kan. Dia kolonel, saya kan DPR, saya angkat diri, kau betul. Dan terjadi Pak, besar-besaran. Kalau ditanggapi waktu itu tidak akan terjadi. Saya yakin. Nah, dia mengatakan wajar terjadi, Dayak itu biadab. Oh, jangan ngomong gitu Pak, aku bilang. Di Pontianak ini kalau satu bermasalah tetap chaos di Kalbar. Itu salah satu ya. Saya banyak sebenarnya sebelum jadi FKUB ini yang istilahnya yang mau rusuh jadi tidak rusuh. Saya kerjasama dengan Suhadi dari Polda. Benar kasusnya banyak. Sudah di SP. Nah, tapi bisa diatasi, aparat cepat turun sesuai saran kita lah ya. Termasuk yang kemarin Pak Miskari yang gimana kelai tanah tuh. Saya lewat Sunandar, tolong cepat tangani gini caranya. Puji Tuhan, selesai. Tidak ada berkembang. Nah, itu kemudian ke depan saya pikir untuk proses perpecahan itu semakin terbuka ya. Dan itu ada di semua agama. Ada di semua agama. Ya, ada sayap ini muncul nanti. Yang ngaku ini, ngaku bagian Katolik, ngaku bagian Protestan, kayak Yehova tadi ya. Ngaku bagian dari Muslim. Kan banyak ya. Ada beberapa yang dalam pengawasan Pakem. Pakem, ketua Pakem kita Kajati. Mungkin sekarang Pak ini Didit kalian. Ikut beberapa kali terakhir. Saya kan enggak. Nah, kalau di Muslim kan ada Ahmadiyah, LDII, Yehova, apalagi itu banyak tuh ya. Nah,
Jadi itu yang masih dalam pengawasan. Tidak menutup kemungkinan ke depan tuh tetap ada terus dia Pak Kiai. Jadi memang mau tidak mau kita ini tidak pernah berhenti bekerja gitu ya. Bekerja untuk menangkal di setiap agama kita masing-masing persoalan-persoalan yang muncul. Kemarin dari Pak orang tua kita Pak Putu juga ada beberapa yang memang di-cut oleh mereka tidak boleh masuk di Kalbar ini kan. Kalau itu masuk tetap kacau juga itu. Jadi semua agama itu ada yang ngaku paling gitu, paling benar. Jadi istilahnya menyimpang dari akidah. Kalau dari orang Islam bilang kan, itu barangkali mungkin pemikiran ini sifatnya untuk kita semua. Ya. Jadi sekali lagi Pak Kiai terima kasih atas penerimaannya. Pertama kali saya di sini mencari tadi. Jadi parkir saya jauh tidak apa-apa. Oke, selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Wakil Ketua FKUB yang telah menyampaikan tadi. Sekarang ini memang marak Pak Kiai ya, marak sekte-sekte baru yang mengaku aliran ini adalah aliran itu. Kalau di Hindu ada Krishna, ada Saiba, ada di Katolik dan Kristen ada saksi-saksi Yehova dan lain sebagainya. Nah persoalannya adalah ketika itu muncul, apakah diselesaikan oleh masing-masing agama dan masing-masing agama. Kalau Islam ke MUI, kalau Kristen dan Katolik ya ke PGI ataupun KWI, kalau misalkan yang Krishna dan Saiba diserahkan kepada PHDI ataupun Pak sana nyebutnya Kiai itu kan Sri Ida, Kiai Bali ya, kepada Kiai Bali gitu kan. Nah, apakah seperti itu ataukah memang ada wadah tersendiri yang memutuskan bahwa oh ini karena masing-masing punya izin. Ini yang bingungkan kita. Kalau saksi Yehova itu ada dari Kejaksaan Agung ada, dari Bimas Islam itu juga ada. Kemudian dari Pak Menteri sendiri pada waktu itu Pak Yakut menyampaikan bahwa harus kita sama-sama membina mereka. Nah ini kan kita jadi bingung. Sementara di sana tidak diterima, di sini kita harus membina dan sebagainya. Nah nanti mungkin secara komprehensif Pak Kiai akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya, ditambahkan juga dari Prof. Atau mungkin masih ada lagi yang dari kawan-kawan yang lain akan menyampaikan? Pak Pandita. Nah, saya nyela Pak, saya nyela Pak. Oh nyela, oh iya, monggo. Disela dulu biar nanti enggak lewat. Biar enggak lewat. Oke, monggo. Ya, Soal penertiban sekte memang tanggung jawab majelis agama masing-masing. Oh iya. Tetapi yang kita mohonkan ke majelis agama lain, kalau masuk ke sana itu jangan diterima itu. Cakep. Itu kan. Jadi soal materi agamanya jelas tanggung jawab majelis masing-masing. Tetapi karena Sai Baba dan Hari Krishna ini masuk ke pemeluk-pemeluk agama lain yang sudah beragama. Beragama sudah jelas bertentangan dengan undang-undang. Kemudian dia mengadakan peribadatan bersama. Nah, karena ini secara undang-undang tidak betul, secara syariat kita juga tidak betul. Oleh karena itu di sana jangan dilayani. Karena ini kejadian di Madura, Pak. Di pondok pesantren ada Bajan namanya. Bajan itu beribadah bersama, mengumandangkan Gayatri mantra. Lu di pesantren masalahnya. Kalau di lapangan barangkali orang nggak masalah. Ini di pesantren, di pondok pesantren. Nah begitu. Ini jangan sampai kita di Kalimantan Barat ini jangan terjadi. Itu, betul. Karena majelis agama umat ini diadu seolah-olah kan gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Itu saja, saya nyela saja. Siap. Baik. Ya. Ya, silakan Pak Pandita. Yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Kiai Hasan Basrihar. Ya. Saya hormati beserta jajaran. Saya hormati Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat beserta pengurus yang hadir. Pertama, saya ingin sedikit bernostalgia dengan Pak Kiai. Karena Pak Kiai saya sebenarnya sudah kenal cukup lama ya. Ketika Pak Kiai menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Mempawah, siap. Karena pada waktu itu bertepatan dengan peresmian Vihara Timarkirti, di mana Pak Kiai juga waktu itu hadir. Dan sebenarnya pada waktu mendirikan atau membangun
Vihara Bimakirti yang di dekat Pondok Pesantren Pura Farwasidin, itu sempat terjadi penolakan dari beberapa orang warga saja. Tapi akhirnya karena Pak Kiai waktu itu juga turun tangan turun langsung dengan Pak Saiman, Pembimas Buddha. Akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dan pembangunan bisa tetap dilanjutkan sesuai dengan rencana. Dan peresmiannya Pak Basri Har sendiri juga hadir yang diresmikan langsung oleh Gubernur Usman Jafar, almarhum. Jadi saya melihat sosok Pak Kiai ini berdiri di atas semua kelompok. Ini dan beliau sekarang menjadi Ketua MUI, tentu harapan kami bisa menjalin sebuah komunikasi yang erat, yang intens Pak Kiai. Karena kan kalau memperhatikan dinamika keagamaan di kelompok-kelompok agama itu muncul kelompok-kelompok yang boleh dibilang kita sebut dengan sempalan ya. Nah ini sebenarnya kehadiran dari kelompok sempalan ini meresahkan baik di Kristen, kemudian kemarin kami bersilaturahmi dengan Ketua PHDI, Bapak Idasri, juga ada informasi mengenai kelompok sempalan di Hindu. Ada dua kelompok ya Pak Idasri. Nah hal seperti ini tentu patut mendapat perhatian karena kehadirannya meresahkan dan ini bisa menimbulkan perpecahan juga di internal umat. Nah, saya kepikiran kalau di FKUB ini kan memang ketua-ketua majelis ada beberapa yang sudah bergabung ya di dalam kepengurusan FKUB, tapi ketua MUI tidak di dalam kepengurusan FKUB. Jadi saya berpikir mungkin antar pimpinan-pimpinan majelis agama itu perlu berkomunikasi dan berkoordinasi lebih intens karena tantangan-tantangan di keagamaan masing-masing itu. Ketika kita bisa melakukan sebuah koordinasi, jadi ada kesepakatan, kita paham, jadi mengerti. Meskipun memang ranah itu kembali kepada kelompok agama masing-masingnya sesuai dengan agamanya. Nah, saya berpikir bahwa mungkin juga untuk mengintensifkan komunikasi ini bisa dibentuk misalnya dengan grup WA khusus untuk pimpinan ketua majelis agama. Kalau berarti ada 6 ya. Nah, mungkin di situ di grup itu kita bisa berkoordinasi atau membahas hal-hal yang dari dinamika keagamaan ya yang berkembang sekarang maupun yang akan datang. Kira-kira demikian. Karena kan sebenarnya komitmen kita ini adalah demi kerukunan umat beragama dan masyarakat Kalimantan Barat harus terus dijaga. Saya kira demikian saja Pak Kiai. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Wakil Sekretaris Pak Pandita Rolling Kurniadi. Sebelum ditanggapi oleh Pak Ketua MUI dan Pak Prof, ada masih? Nah, sekaligus ya, silakan Pak Dr. Pandita Pastor atau Pendeta boleh nih? Pendeta juga Pak ya? Pendeta. Oh iya, ya. Pendeta Soekardi, silakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris yang menghormati Pak Ketua MUI, Sekretaris HM Basri Har dan Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Barat serta rekan-rekan semua yang hadir pada saat pagi menjelang siang hari ini. Saya Pendeta Sulaiman Adi Soekardi dari PGIW Pak. Kantor kami juga nggak terlalu jauh dari sini, tinggal nyebrang doang. Karena pasti di depan itu dan hampir setiap hari juga saya lewat ke sini. Cuman ini yang kedua kali bagi saya, tapi saya masih pintar juga. Jadi saya parkirnya masih bertanya juga, ternyata nggak terlalu jauh dari itu ya. Terima kasih buat kami boleh diberikan bertamu di tempat ini, kebetulan mewakili PGI di FKUB Pak, dan tentu kami sampaikan juga salam dari Pak Pendeta Paulus Sajong karena beliau yang jadi Ketua PGI Kalimantan Barat, saya wakil ketua ya Pak. Dan di FKUB memang saya pernah di periode 2013-18, setelah itu berganti dengan
Karena ketua PGI ada 2 pada waktu itu yang di FKUB, terpaksa saya harus mengalah. Ada Pak Pendeta Daniel dulu sebelumnya, lalu Pak Daniel. Kemudian ada Pak Paulus Ajong. Kemudian saya masuk lagi di pengurusannya sekarang. Tentu saya ini mengusulkan yang terakhir, kayaknya nggak enak juga. Karena memang sesuai dengan tadi pengurusnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, saya di anggota ya Pak. Baik, ada beberapa hal mungkin yang mungkin semacam usulan dan juga beberapa tanggapan terkait dengan kerukunan yang telah disampaikan oleh banyak. Tadi oleh Bapak sebelumnya, ada juga dimintakan grup PA khusus untuk Ketua Majelis Agama, itu juga kenapa tidak. Kalau saya tidak membahas hal yang lain, tadi sudah disampaikan oleh Pak Maka terkait dengan mungkin ketidakharmonisan di akar rumput, karena kami juga dari Kristen juga kan beberapa kali mengalami Pak, tapi juga bisa diselesaikan yang baik. Terutama ketika kejadian di Rindang Papan di Abad Berbaya, dulu pernah juga diminta untuk tidak bangun gereja atau apa seperti apa, masih selesaikan. Kemudian juga pernah yang di ini Pak, di Ampera. Lalu yang di Kuburaya itu yang pernah di Ampera Raya juga ya, ada satu gereja yang mau bangun, akhirnya ada beberapa kelompok masyarakat yang ternyata bukan dari tempat itu datangnya, tapi memberikan respon yang kurang baik, tapi akhirnya juga bisa diselesaikan. Dan hal-hal seperti itu ya itu dinamika Pak dalam kita membina atau kita menjaga toleransi ini, pasti ada hal-hal seperti itu. Bagi kami PGI tetap menyikapinya ya hal yang baik saja, dan itu terjadi dan telah diselesaikan yang baik. Lalu yang kedua mungkin semacam usulan saja. Tadi kalau diminta WA Group, kenapa kita tidak misalnya membangun satu tempat yang memang di situ jadi sentralnya majelis-majelis agama. Satu gedung misalnya kita usulkankah ke pemerintah, kan daerah sini ada beberapa tempat yang masih tanah kosong misalnya kan, buat beberapa lantai 1 apakah untuk MUI dan sekitar-sekitarnya, lantai 2 mungkin gabung nanti lantai 3 yang FKDM atau macam-macam lah yang di situ jadi pusatnya untuk kerukunan, terutama ya kerukunan suku, kerukunan agama dan kerukunan macam-macam yang lain. Ya kan, kita usulkan ke pemerintah daripada bangun hal yang lain yang mungkin dampaknya nggak terlalu. Ambil contoh misalnya, mohon maaf nih, ini kan dekat dengan GOR ya. Itu ada berapa gedung yang dibangun ratusan miliar, hari ini manfaatnya apa? Kosong. Ya kan, hanya dipakai 1 tahun dan dipakai oleh Polda saja. Orang kita nggak mau makainya aja harus izin sama Polda. Ya kan, ada lapangan tembak tuh Pak, nilainya juga bagus tuh situ. Juga tidak dipakai, dari bangun jadi bangunan yang tak berfungsi. Kenapa nggak bangun untuk misalnya agama-agama? Satu kawasan di situ ya majelis-majelis agama bisa berkantor. Bangun 4 lantai kah atau 5 lantai kah, sehingga nanti meskipun nanti masing-masing punya kantor lah ya, seperti di sini MUI-nya yang pusat, tapi juga di sana tuh ada perwakilannya kah, siapakah dari sekian pengurus misalnya ada di situ, ada ruangan atau lantai tertentu. Saya kira itu akan menjadi simbol yang baik, jadi orang-orang bisa langsung melihat semua agama itu. Nah, tapi ini perlu kerjasama, perlu komitmen bersama antara ketua-ketua majelis agama untuk menyampaikan kepada gubernur atau kepala daerah. Kalau kita di provinsi pasti ke gubernur, ya kan? Usulkan saja cuma berapa miliar, sekitar 5M aja itu udah bisa berapa lantai, dan itu terakomodir semua kepentingan umat di situ, ya kan? Dan jika perlu lantai tersebut jadi aula bisa dipakai oleh kegiatan agama apapun, ya kan? Satu lantai tertentu misalnya kan, 4 lantai 3 atau lantai berapa itu jadi aula, bisa dipakai untuk peribadatan, semua boleh pakai. Ini usulan saja. Mungkin Pak Ketua FKUB atau Pak Sekretaris bisa juga menyampaikan nanti, apakah juga lewat Kementerian Agama nanti misalnya kan, bangun ini di mana, ukuran tanahnya, tanah pemerintah masih banyak Pak, masih banyak. Pemprov itu punya tanah. Kalau mau kita sama-sama soundingkan ini ke gubernur misalnya, dan ini bisa jadi usulan juga. Mungkin itu yang kami usulkan. Mudah-mudahan kita di FKUB ini tetap dalam keadaan harmonis, terus betul-betul menjaga harmonisasi kita di Kalimantan Barat ini supaya pembangunan kita juga makin baik dan makin bagus. Saya kira mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Sekretaris. Terima kasih Pak.
Baik, silakan Pak. Terima kasih Pak Dr. Sukardi. Ya, mungkin sebelum kita meningkat pada pertanyaan ataupun kilas balik dari yang lain, agar tidak terlalu banyak mungkin ditanggapi dulu lah ya dari Pak Kiai tadi atas usulan terakhir itu kan. Yang jelas sampai hari ini pun FKUB tanahnya masih tanahnya Pemda, bangunannya dari Kementerian Agama, kita belum dihibahkan sampai sekarang. Tapi usulannya bagus sih, tapi ya mudah-mudahan ya gubernur yang sekarang ini bisa mengakomodir atas usulan dari Pak Ketua MUI dan dari FKUB. Silakan Pak, ditanggapin terlebih dahulu, nanti juga. Oh silakan, ya Pak Wakil, ya silakan. Ya silakan. Ya, monggo nanti setelah beliau juga akan. Terima kasih. Mungkin yang pertama saya jawab dulu dari pertanyaan Pak Putu tadi masalah AHU ya. AHU. Ya. Alhamdulillah Majelis Ulama punya. Jadi memang sudah mendapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang pertama. Kemudian yang kedua, usulan saran-saran yang Bapak sampaikan, insya Allah nanti sebenarnya itu udah program lama, sudah lama pernah ada wacana membangun semacam sekretariat bersama itu tentu domainnya Pemda lah gitu. Hanya memang pada waktu saya masih menjabat Kabak PU Kanwil Agama, kita bisa meloloskan pembangunan gedung kerukunan FKUB yang di Jalan Sutomo. Memang masalahnya pada waktu itu kembali kepada lahan, sehingga lama itu pagar yang tidur tidak boleh dibongkar. Karena tetapi alhamdulillah sudah ya. Sudah. Karena roboh sendiri Pak. Roboh sendiri ya. Jadi roboh sendiri. Tapi mudah-mudahan ya kita tetap berupaya sehingga ada semacam sekretariat yang bisa kita jadikan sarana untuk kita membangun komunikasi itu. Memang seperti apa yang Bapak-Bapak sampaikan, seperti itulah bahwa kita umat beragama masing-masing agama itu punya masalah yang bisa mengganggu kerukunan itu. Makanya pada waktu Pak Alamsyah Peraturan Negara menjadi Menteri Agama itu dikenal ada kerukunan umat beragama, kerukunan antara umat beragama, kerukunan intern umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Ini itu barangkali kalau itu kita lagi ya insya Allah memang barangkali ya kerukunan umat beragama secara menyeluruh itu ya. Intern umat Islam ya juga punya masalah banyak. Tetapi kita pun sudah punya mekanisme. Ini baru-baru ini ada lagi, tapi kita tidak langsung menjas bahwa ini salah itu benar. Kita punya prosedur untuk menyikapi itu. Jadi kita sudah punya komisi pengkajian. Jadi ketika ada laporan tentang itu, kita minta komisi pengkajian melakukan pengkajian dan penelitian. Ini sedang berjalan. Nanti setelah itu baru kita bicarakan di komisi fatwa. Komisi fatwa lah yang menentukan. Tapi tidak semudah itu. Karena kita sangat berhati-hati lebih menyangkut masalah agama, masalah akidah. Karena orang kalau bicara sama akidah, yang Islam tidak pernah sembahyang pun, tapi kalau ketika dia agama, dia mau mati juga mau. Nah, inilah menjadi lahan pembinaan kita. Nah, maka saya katakan tadi ketika semua umat beragama memahami, menghayati ajaran agama masing-masing, kita akan tetap harmonis, kita akan tetap rukun. Sementara untuk ketua FKUB memang dari Majelis Ulama tidak ini. Jadi mulai dari yang pertama ketua FKUB Profesor Almarhum Haitami, kemudian setelah itu Wajidi Ismail Ruslan ini memang, tetapi tetap bahwa calon anggota FKUB
memang diusulkan oleh Majelis Ulama. Meskipun pada periode yang lalu sedikit ada masalah, tapi alhamdulillah sudah bisa kita lewati. Saya kira itu sekali lagi kita garis bawahi, mari kita intenskan komunikasi kita, dialog kita, sehingga kita ketika ada masalah-masalah memang kita bisa intern umat beragama maupun antar umat beragama. Kita dengan pemerintah, insya Allah kaitan dengan kantor bersama itu ya kita usahakan. Ini kan udah ada pimpinan baru kita, barangkali bisa kita komunikasikan. Ya kelola memang lahan yang itu sudah bisa dihibahkan oleh Pemda kepada FKUB, kenapa itu tidak kita buat bertingkat aja gitu kan. Nah, memang strategis tempatnya kita buat bertingkat. Saya kira itu dari saya, dan silakan nanti kita selalu intent untuk melakukan diskusi, dialog, sehingga dalam rangka kita pembinaan umat kita. Karena rukun damainya kita, yang merasakan enaknya ya kita juga, tapi rusuhnya ya yang merasakan kepahitannya ya kita juga. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Prof, ada tambahan dari beliau, Pak Agus. Beliau saya lupa perkenalkan. Beliau ini salah satu anggota komisi pengkajian, tapi beliau adalah direktur LPPOM yang memproses untuk terbitnya sertifikat halal. Cuma karena regulasi sekarang tidak dilakukan, sertifikat halal tidak dikeluarkan oleh Majelis Ulama, jadi Majelis Ulama hanya mengeluarkan ketetapan halal. Kalau sudah ditetapkan halal, dijukan ke BPJPH. Karena banyak benar ada BPKH, ada BPJPH. BPKH itu kan masalah ini keuangan haji. Kalau BPJPH masalah kehalalan. Nanti kita keluarkan keputusan bahwa produk ini halal, baru diajukan ke BPK untuk menerbitkan sertifikatnya. Beliau ini adalah direktur LPPOM. Saya sering tahu wajahnya, tapi baru sekarang ini tahu kalau itu direktur kita. Iya, makanya namanya itu beliau sebagai direktur. Beliau tugas pokoknya di Fakultas MIPA Untar. Ya, sudah menyanding Pak Ketua Umum. Nah, iya. Baik, Pak Dokter, mungkin ada mungkin ada tambahan yang disampaikan oleh kawan-kawan yang tadi. Sami. Pak Prof, silakan, mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan. Ya, boleh silakan. Ya, monggo. Selamat Idul Fitri untuk seluruh keluarga besar Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat. Saya mohon maaf karena terlambat, karena kami ada pertemuan di Bimas Kristen di internal gereja-gereja, dan sebenarnya belum selesai, jadi saya bagi-bagi waktu. Ya, intinya terima kasih atas sambutan dari Majelis Ulama Indonesia, dan semangat kita sama, kerukunan harus kita perjuangkan bersama. Dan ternyata setelah dari kemarin bertemu di PHDI, hari ini di MUI, ada satu persoalan bersama di internal masing-masing agama juga, bukan hanya beragam tetapi juga ya ada tantangan, bukan hanya mewujudkan kerukunan antar tetapi juga di inter umat beragama, dan itu tantangan kita bersama. Itu aja, Pak. Kasih. Baik, terima kasih Pak Wakil. Mudah-mudahan persoalan yang tadi dibahas ada pencerahannya, sebenarnya ya harus disampaikan ke kita sih itu. Karena beliau kemarin mesan kepada kita semua begini, kalau mereka datang tolak, kan begitu. Nah, kita belum tahu apa hasilnya tadi yang dibahas, tolak-tolakan gitu kan. Ada sama persepsi kita gitu kan. Iya. Apa perlu saya sampaikan sini juga nggak apa-apa? Mumpung ada Pak Ketua MUI gitu. Oke, iya. Jadi ya terima kasih Pak Nur atas keterbukaan kita. Ya, jadi kami tadi dengan Pak Pembimas Kristen, kemudian dari masing-masing
di Kristen namanya Aras ya, karena ada begitu banyak sekte, ada banyak denominasi. Di Kalimantan Barat itu ada 5 denominasi, PGI di antaranya. Nah, jadi kami menyikapi ya sebenarnya persoalan internal kami, tetapi juga bagaimanapun ada hubungannya dengan hubungan antar umat beragama. Kaitan kerukunan. Ya, kerukunan. Terutama berkaitan dengan ada satu di Kristen agak keberatan diklaim sebagai internal begitu ya. Tapi dari pihak mereka ini berusaha untuk memaksakan sebagai bagian dari kekristenan, yaitu saksi Yehova. Dan rupanya di Kalimantan Barat ini sudah sangat masif mereka. Sudah tadinya hanya ada beberapa orang di kabupaten, di provinsi. Nah, sekarang sudah ada di setiap kabupaten, bahkan di kecamatan. Memang pergumulan kami, kalau masalah doktrin agak sulit kami masuk ke sana, karena begitu beragam begitu ya. Yang kami persoalkan itu berkaitan dengan etika siar agamanya. Karena mereka sangat agresif dari pintu ke pintu, door to door, dan tidak pandang bulu. Entah itu di Kristen, di Katolik, Hindu, Buddha, dan jangan-jangan menyasar teman-teman Muslim juga begitu. Dan ternyata Pak Ketua PHDI juga disasar mereka. Jadi, intinya barangkali melalui kesempatan yang baik ini perlu saya sampaikan, manakala ada yang mengatasnama Kristen, kemudian ngajak debat, ngundang dan sebagainya, itu dipastikan bukan ciri khas Kristen begitu. Dan itu saksi Yehova karena dia seolah-olah Kristen. Nah, yang kami khawatirkan kalau tiba-tiba masuk ke warga teman-teman Muslim lalu dengan agresif begitu, ini sedikit banyak akan, kalau mungkin masyarakat awam berpikir oh begitu ya Kristen gitu, lalu kristenisasi isu itu padahal itu bukan kami, dan kami sendiri di internal kami sangat tidak setuju, sangat tidak sependapat dengan etika seperti itu gitu. Dan mereka memang ciri khas siarnya seperti itu. Nah, ini yang sedang kami rumuskan bersama, dan langkah ke depannya seperti apa nanti juga ujung-ujung pasti datang ke FKUB juga nampaknya begitu. Ke Pak Kanwil juga, karena dari sisi legal standing mereka dulu pernah dilarang oleh Jaksa Agung. Nah, kemudian tiba-tiba tahun 2001 dicabut SK pelarangan lalu diperbolehkan dengan pengecualian jika setelah dikeluarkan dicabut SK pelarangan dan dibolehkan mereka, kemudian gerak-gerik mereka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau meresahkan kehidupan bermasyarakat, itu ditinjau kembali. Nah, ternyata setelah SK itu Dirjen Bimas Kristen itu dalam tanda kutip dipaksakan harus mengakui begitu ya kehadiran mereka begitu. Nah, lalu Dirjen Bimas Kristen tanpa katakanlah mendengar aspirasi dari stakeholder di internal Kristen, misalnya PGI dan organisasi Kristen lainnya, karena itu tadi tidak mau dipaksakan. Lalu turunannya ke daerah-daerah termasuk ke Bimas Kristen. Memang di Kalimantan Barat ternyata organisasi-organisasi gereja itu memang menolak. Ada pengecualian dari provinsi lain, walaupun sudah ada legal standing itu, tapi di Kalimantan Barat itu tolak. Alasan itu tadi. Nah, ternyata ini marak lagi mereka. Nah, ini yang kami sikapi lagi. Walaupun mungkin Pak Pembimas agak pusing ini. Di satu sisi melaksanakan legal standing itu tadi, di sisi lain, nah, intinya begitu. Jadi ujung-ujung pasti nanti ke FKUB juga. Jadi barangkali itu sementara. Nah. Ya, terima kasih Pak Wakil Ketua. Oh ya, tempat ibadahnya dulu di belakang ada ya? Di rumah Bang Anidi. Apa? Tunorojo apa? Tunorojo. Ya, mereka bukan istilah gereja, tapi Balai Kerajaan Allah. Balai Kerajaan, ya.
di veteran. kerajaan Itu namanya. Iya. Purnojoyo. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, memang kami pernah izin Pak Ketua MUI, Kepala Sekolah SMA Kakap itu ada pernah bersatu dengan saya, bahkan sampai nangis-nangis karena keponakannya Muslim itu diiming-imingi dengan duit dan lain sebagainya. Sampai sekarang ini dia tidak mengakui orang tuanya, malah ikut ke saksi yang minta tolong kepada kami pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mau kemana juga kita juga tidak tahu. Ini hanya sudah informasi saja, dan itu mungkin tidak terjadi saja kepada kawan kita, mungkin di tempat-tempat yang lain juga akan seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan meresahkan kepada masyarakat. Oleh karena mudah-mudahan kedepannya bisa ada yang tadi disampaikan bahwa ada kekuatan yang bisa menghalangi dan sebagainya sehingga bisa kita berkenan. Baik, sebelum itu kita dengarkan bersama-sama, mungkin ada hal-hal arahan lain yang disampaikan oleh Pak Prof. Ibrahim sebagai Ketua RW. Silakan, Prof. Oke, terima kasih. Saya kira dari banyak diskusi yang kita sampaikan, termasuk usulan-usulan tadi itu, menunjukkan bahwa kita punya semangat yang sama untuk pertama menempatkan agama ini sebagai ranah spiritual kita masing-masing dengan segala perbedaan kita, tidak ada persoalan, itu yang pertama. Yang kedua, dengan semua perbedaan agama itu kita punya semangat yang sama untuk selalu mengedepankan kerukunan, bahwa tidak ada alasan apapun yang bisa kita benarkan dengan hanya karena berbeda terus kita tidak bisa rukun gitu ya. Justru sebaliknya, kita akan selalu dan harus selalu membangun kerukunan dengan apapun perbedaan kita termasuk dalam agama. Nah, terkait dengan beberapa persoalan tadi itu, termasuk internal agama, jangankan antar agama, tapi internal agama kita punya persoalan itu, dan memang itu yang harus selalu kita selesaikan dengan arif dan bijaksana. Dan saya justru setuju selama kita masih hidup, ya, selama kita masih hidup, apalagi dengan keragaman agama kita, sesungguhnya persoalan itu tidak akan pernah tidak ada, akan selalu ada. Justru persoalan itu yang nanti akan membangun kekuatan kita untuk lebih bijak, lebih arif, lebih mampu mengatasi persoalan, kemudian melahirkan kebijakan kerukunan dan seterusnya. Saya kira itu yang harus kita pahami. Kemudian terkait dengan usulan tadi rumah majelis agama atau forum ketua majelis agama, saya kira ini sebuah harapan yang bagus jika kita bisa wujudkan itu. Tetapi untuk sementara ini sebenarnya FKUB inilah dia rumahnya, rumah para pemuka agama, majelis agama. Hanya saja mungkin bedanya dengan pimpinan majelis agama yang lain di FKUB. Untuk MUI itu, ketua MUI memang tidak pernah sebagai ketua MUI kemudian masuk di FKUB, apalagi menjadi ketua FKUB, karena representasi MUI yang lebih besar dibandingkan yang lain di FKUB gitu ya. Jadi sangat tidak mungkin ketua MUI akan jadi ketua FKUB. Ada sesuatu yang janggal justru gitu ya. Nah, karena itu MUI yang mengirim semua utusan dari MUI untuk hadir di FKUB. Nah, ini saya kira fakta yang harus kita pahami, bahwa kalau bicara soal rumah kerukunan secara organisatoris, maka sekarang kita punya FKUB. Inilah yang kita harus manfaatkan secara maksimal. Kemudian jika memang kita bisa mewujudkan dalam bentuk rumah fisik, tadi misalnya bangunan untuk sekretariat bersama majelis agama, tentu lebih baik. Tapi sekali lagi, ini perlu kerjasama yang lebih intens dari semua majelis agama. MUI misalnya menyuarakan itu, majelis agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu juga menyuarakan itu. Mungkin ini akan bisa terwujud ke depan. Tentu itu lebih baik menurut saya kalau memang bisa. Bahkan miniatur masyarakat antar agama, ya tadi paling besar Indonesia adalah masyarakat agama, Kalimantan Barat adalah masyarakat agama, dan apalagi tadi kita bisa bentuk dalam satu bangunan gedung bersama seluruh majelis agama. Saya kira itu harapan kita bersama, dan jadi tugas tanggung jawab kita bersama untuk bisa mewujudnya ke depan. Nah, kemudian terakhir ada juga masukan terkait dengan persoalan-persoalan tadi itu, pembinaan ke internal agama. Kita harus akui tidak di Islam, dan saya juga percaya ada di agama yang lain, bahwa
masih ada pelaku-pelaku syiar agama, misioner agama, pendakwah agama yang berhaluan pada garis keras yang menanamkan doktrin-doktrin anti perbedaan misalnya, yang tidak moderat misalnya. Nah, ini bagian dari tugas besar kita saya kira untuk memperbaiki itu. Nah, karena itu kalau selama ini sudah banyak pelatihan tentang moderasi bagi pemimpin agama, bagi penyuluh agama, ini bagian dari upaya itu. Nah, ada teman kita yang juga mengusulkan mengapa kita tidak beri pelatihan khusus untuk para pendakwah lintas agama yang moderat tadi itu, pendakwah lintas agama yang tidak eksklusif, yang tidak ekstrim, tidak radikal itu misalnya. Dan memang kalau memang mungkin nanti dalam satu forum yang sama untuk pelatihan itu, kalau memang mungkin gitu ya, ada usul-usul seperti itu. Intinya bahwa kita masih punya PR yang sama untuk bagaimana mewujudkan nilai-nilai kerukunan harmonisasi antar agama itu dari semua lini, semua aspek, termasuk dalam konteks dakwah di internal agama kita masing-masing. Pastikan disampaikan dengan cara-cara yang moderat, yang adem, yang mengedepankan kerukunan, dengan konten-konten yang juga paling tidak berimbang lah, paling tidak berimbang. Misalnya ini ada konten yang memperkuat keimanan secara internal, tapi mesti diimbangi dengan konten-konten yang juga memberikan keterbukaan pada orang lain yang berbeda. Nah, selama ini kan mungkin ada beberapa pendakwah kita atau misioner agama kita yang hanya menanamkan satu nilai tentang penguatan internal saja misalnya, tapi tidak pernah dibarengi dengan nilai bahwa kita harus menghargai perbedaan. Nah, itu saya kira bagian penting yang juga perlu kita lakukan bersama Pak Kiai di MUI. Mungkin ke depan kita bisa buat program yang sama, kerjasama juga dengan FKUB untuk program-program seperti itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semua masukan, semua diskusi ini. Kalau ini pertemuan hanya 1-2 jam Pak Kiai, intinya kita akan siap untuk bertemu, berdiskusi dalam waktu dan kesempatan lain setelah ini kapanpun Pak Kiai. Ya, siap. Saya kira demikian. Terima kasih untuk sambutan Pak Kiai dan MUI hari ini. Ini kan Pak Nur. Baik, terima kasih Pak Prof, Pak Kiai dan semuanya, Bapak dan Ibu, para pengurus FKUB, pengurus MUI yang berkenan hadir dalam kegiatan silaturahim kekerukunan pada pagi hari ini. Dan nampaknya karena waktu jualah yang harus memisahkan kita, karena mungkin juga masing-masing ada kegiatan yang lain. Sebelumnya nanti kita akan serahkan cindera mata dari FKUB Pak Kiai. Closing up mungkin cukup ya, mungkin ada Pak Kiai mau nambahkan sebelum kita tutup. Ya, saya kira closing ya kita rukun dan damai itu indah. Ya. Ini yang harus kita rawat bersama dari semua jenis agama barangkali, dan tidak hanya di tataran di atas tetapi sampai ke akar rumput gitu. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof, ada yang perlu ditanyakan? Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan ini dengan masing-masing berdoa menurut keyakinan dan ajaran agama masing-masing. Untuk yang Muslim, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Selanjutnya Pak Prof serahkan cindera mata dari FKUB.